episode 17. Kak, di sini aku titip Ele. Dia tidak bisa kembali dalam jangka dekat. Iya kan, Ele? Tanya Leta. Iya, jawab Ele. Kenapa? Nanti suamimu khawatir. Kakak tidak mengizinkan, kata Zuran. Ele maupun Leta menceritakan semuanya kepada Zuran, termasuk pengkhianatan ibunya Ele kepada Axel, sehingga di mana balas dendam itu terjadi kepadanya. Please, mau ya bantu Ele, demi anak yang ada dalam kandungannya. Leta mengatupkan tangan seraya memohon. Tidak ada pilihan, Zuran pun mengangguk karena rasa kemanusiaan. Terima kasih kak, aku mencintaimu. Leta mencium pipi Zuran. Ini nih yang kakak tidak suka, kamu pintar merayu. Zuran mencubit hidung mancung Leta. Ele tersenyum tipis saat melihat aksi mereka. Tanpa terasa, air matanya terjatuh. Jauh dari lubuk hatinya, ia merindukan suaminya. Axel tak patah arang. Ia terus mencari keberadaan Ele. Setiap hotel sudah ia datangi. Tanpa terasa, ia sudah 1 minggu di sana. Axel tidak menemukan garis itu. Ele bagaikan ditelan bumi. Tidak ada jejak gadis itu di sana. Tidak ada pengeluaran dari kartu debit yang dipegang Ele. Kemana Daddy harus mencarimu, El? Kenapa kamu hukum Daddy seperti ini? Lirih Axel, merenung, menatap gelapnya malam, melihat langit penuh dengan bintang. Maafkan atas niat awal Daddy menikahimu. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini muncul tanpa diduga. Kamu membuat perasaan ini tenang, mampu melupakan rasa sakit yang telah diciptakan momimu, El. Axel sampai menitikkan air mata. 1 minggu sudah ia mencari, tapi hasilnya nihil. Haruskah Daddy melepasmu, merelakanmu, mengikhlaskanmu? Lebih baik Daddy mendapatkan hukuman darimu, El, daripada harus seperti ini buat Daddy tersiksa. Pulanglah sayang. Axel memejamkan mata sembari menangis. Penyesalannya teramat besar. Hukuman ini terasa berat dan menyiksa. El, jaga diri di sini baik-baik ya, kata Leta. Garis itu harus kembali karena akan melanjutkan kuliah. Maafkan aku ya, Tak. Impian kita kuliah sama-sama ternyata sirna. Aku hamil dan harus mengubur cita-citaku. Lirih Ele. Kedua gadis itu saling berpelukan. Aleta maupun Ele menangis. Mereka harus berpisah dengan jarak yang cukup jauh. Adakah Zuran yang akan menjagamu di sini? Kamu tidak perlu khawatir, ujar Leta. Ele menoleh ke arah Zuran, dan pria itu tersenyum. Dengan senang hati ia akan membantu dan menjaganya. Ele sudah Zuran anggap sebagai adiknya. Dan ini semua karena Aleta. Gadis itu memintanya untuk menjaga sahabatnya. Meski awalnya Zuran keberatan akan keberadaan Ele bersamanya, apalagi gadis itu tengah hamil. Zuran sudah mewanti-wanti Aleta. Ia tak ingin ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tentu, keberadaan Ele bersamanya dalam keadaan hamil, warga akan berpikir bahwa Ele istrinya. Zuran takut ini menjadi kehancuran hubungannya sendiri. Untungnya Aleta paham dengan apa yang diucapkan Zuran. Ia juga percaya kalau sahabatnya tidak akan berbuat demikian. Leta tahu bagaimana perasaan Ele kepada suaminya. Terima kasih selalu menolongku, Tak. Kamu sahabatku yang paling baik. Kapan-kapan kesini lagi ya. Tengok aku dan calon bayiku, ujar Ele. Tentu, aku akan kembali dan bawa kabar gembira. Aku akan meyakinkan Daddy soal hubunganku dengan Kak Zuran. Aleta menoleh ke arah kekasihnya, lalu menghampirinya. Aku pasti merindukanmu, Kak. Aleta memeluk Zuran dengan erat. Kakak juga pasti merindukanmu. Apa kamu serius akan mengatakan tentang hubungan kita kepada Daddy? Harusnya kakak yang bilang, bukan kamu. Tapi kakak juga akan mengatakannya pada Momi. Zuran mencium bibir Aleta dengan dalam. Tidak ingin mengganggu momen mereka, Ele pun pergi. Ia pergi ke tepi pantai, memberikan ruang untuk sepasang kekasih itu. Aleta kembali besok pagi, dan malam ini Aleta benar-benar tidak ingin mengganggu. Ia duduk di batang pohon kelapa di sisi pantai,
melihat bintang-bintang di langit. Di tempat yang sama, Axel menghirup udara segar di tepi pantai. Sebenarnya keberadaan mereka tidak jauh, hanya saja Ellie tidak pernah keluar rumah. Gadis itu keluar rumah saat malam tiba. Entah kenapa, semenjak hamil ia kurang menyukai teriknya panas matahari. Itu membuatnya gerah dan selalu bercucuran keringat. Mungkin efek kehamilannya. Daddy, kenapa aku tidak bisa membencimu? Tapi hati ini terlalu sakit saat tahu bahwa pernikahan ini hanya untuk membalaskan dendammu. Aku harap Daddy merindukanku saat ini. Aku mengandung anakmu, Daddy. Air mata Ellie terjatuh, meratapi nasib yang dalam keadaan hamil tanpa suami. Kenapa sakit ini saat kehilanganmu? Inikah karma yang kau berikan Tuhan? Hukumanmu aku terima, tapi tolong kembalikan istriku. Pertemukan aku dengannya. Aku mencintainya Tuhan. Axel menatap laut luas di sana. Tempat indah itu menjadi saksi betapa ia merindukan sosok gadis kecil saat bermanjat dengannya. Menoleh ke arah lain, ia melihat seseorang tengah duduk di sebuah batang panjang. Kenapa rasanya ingin sekali menghampirinya? Berjalan sedikit demi sedikit, ingin tahu apa yang sedang dilakukan seorang gadis di sana. Di tempat gelap sendirian. Saat akan menghampirinya, ponselnya berdering. Axel mengambil ponselnya yang ada di dalam saku. Saat melihat ke arah gadis tadi, gadis itu sudah menghilang entah kemana. Ya Jos. Axel mengangkat panggilan, tapi pandangannya terus ia arahkan ke sekitar tempat. Gadis itu benar-benar menghilang. Hanya ia seorang diri di sana. Tahu gitu aku tidak kembali cepat-cepat. Kutuk Elis tibanya di rumah. Ia mendengar suara lenguhan Aleta di balik kamar yang mungkin sedang bercinta dengan Suran. Mendengar semua itu mengingatkannya pada percintaannya dengan Axel. Percintaannya dengan Axel begitu mengesankan. Momen di mana tak dapat ia lupakan. Ellie tersenyum sendiri saat mengingatnya. El, kamu cantik. Didi suka bibirmu yang bergelombang ini. Terasa manis saat dikecup. Ujar Axel sembari meletakkan jarinya di bibir istrinya. Memainkan bibir itu dengan jari jemarinya. Aku senang jika Daddy menyukai tubuhku. Aku harap hanya aku wanita terakhir dalam hidupmu. Ungkap Ellie. Iya, Daddy tipe pria yang setia sayang. Buktinya hanya Hana yang menghiasi hati Daddy. Tapi semenjak kamu hadir, hati Daddy hanya terukir namamu. Sebuah gombalan yang ia berikan kepada gadis itu membuat Ellie semakin jatuh ke dalam pelukannya. Ellie meneteskan air mata saat teringat itu semua. Daddy yang paling terindah dalam hidupku. Aku tidak pernah melabuhkan perasaanku sedalam ini, Daddy. Ellie merebahkan tubuhnya di kasur, menutup kepala dengan bantal agar suara Aleta tidak terdengar di pendengarannya. Keesokan harinya. Yakin gak ikut mengantarku? Tanya Aleta yang siap kembali pulang. Aku di rumah saja. Jawab Ellie bersandar di pintu. Nanti kamu sendirian di sini, soalnya kakak akan ke rumah sakit untuk bekerja. Terang Suran. Iya gak apa-apa kak, aku titip susu hamil saja. Kata Ellie. Leta memeluk sahabatnya. Ia pasti merindukannya. Jangan nangis. Kalau nangis kamu itu terlihat jelek. Ledek Ellie. Aku itu sedih berpisah denganmu. Ujar Leta. Memangnya kamu tidak sedih berpisah denganku, hah? Ellie menggelengkan kepala. Menyebalkan. Dalam keadaan seperti ini kamu masih bisa membuatku kesal. Jeletuk Leta. Sudah sana pulang. Saat kembali beri aku kabar bahagia. Kabar di mana kamu dan Kak Zulan akan menikah. Ucap Ellie. Kamu pegang omonganku. Suatu saat nanti permintaanmu akan terkabul. Aku akan menikah dengan Kak Zuran. Leta memantapkan hati untuk membicarakan hubungannya kepada orang tuanya. Aku pulang ya El. Dan Ellie mengangguk melepas kepergian sahabatnya. Mau tak mau, Axel harus kembali pulang karena Leo berulah di resortnya yang berada di Sumpangmu. Terpaksa ia menghentikan pencariannya terhadap Ellie. Suatu saat, ia akan kembali ke kota kecil itu.
Dedi pasti menemukanmu, El. Dedi yakin itu. Tapi tidak untuk sekarang, ucap Axel sebelum meninggalkan kota Bakalar itu. Bertemu pun belum tentu Ele akan menerima kehadirannya di sini. Ia yakin bahwa Ele pasti marah padanya. Hanya satu yang tidak diketahui Axel, bahwa istrinya pergi dalam keadaan hamil. Axel pun akhirnya pergi, meninggalkan kota kecil itu yang dimana ia meyakini Ele berada di sana. Hari-hari pun berlalu. Ele mulai beradaptasi di kota itu. Selama tinggal di sana, ia tak menggunakan kartu debitnya. Selama perutnya belum besar, Ele mencari nafkah dengan menjadi seorang penyanyi kafe, yang dimana ia memiliki bakat terpendam. Menjadi seorang penyanyi kafe pada jam-jam tertentu saja. Ele menyanyi pada pukul 4 sore sampai jam 9 malam. Setiap pulang menyanyi, Ele dijemput oleh Zuran. Semua orang menganggap Zuran kekasihnya, dan itu membuat Ele tidak pernah mendapatkan pelecehan yang hanya sebagai penyanyi kafe. Terima kasih ya, Kak, ucap Ele. Untuk apa? Tanya Zuran. Untuk semuanya. Kalau tidak ada Leta dan kakak, mungkin hidupku tidak tahu seperti apa. Jelas Ele. Boleh kakak tanya sesuatu? Tanya Zuran. Mereka berada di dalam mobil menuju perjalanan pulang. Apa? Ele menatap pria itu yang sedang menyetir. Apa kamu tidak merindukan suamimu? Apa kamu tidak ingin bertemu dengannya? Kakak tidak bermaksud membuka lukamu, El. Bagaimanapun, suatu saat anakmu pasti menanyakan ayahnya. Rindu ada, dan untuk anak ini, aku pasti mengenalkannya pada ayahnya. Tapi tidak sekarang. Ele pun membuang muka, melihat ke arah jalan dari jendela. Zuran tidak lagi membahas suaminya, karena ini pasti berat untuknya. Keseharian Ele disibukkan dengan aktivitasnya yang baru. Dan Axel pun sibuk menjaga ketat resortnya yang sering terjadi kegaduhan karena ulah Leo. Leo sengaja melakukan itu agar Axel tidak mencari istrinya. Memisahkan mereka membuat kesenangan tersendiri baginya. Tanpa terasa, hari demi hari, minggu demi minggu, perut Ele mulai terlihat menonjol. Tak ada keluhan apapun di saat ia hamil. Hanya saja, ia sering rindu kepada suaminya. Hanya menatap wajah sang suami melalui layar ponselnya, ia juga mengganti kartu ponselnya. Ele benar-benar meninggalkan Axel tanpa jejak. Sementara Axel, entah kenapa sudah 1 minggu ini ia merasa tidak enak badan. Mual dan pusing sering dialaminya. Terlebih, ia sering marah-marah tidak jelas kepada Jose, yang selalu memakai parfum dan baunya begitu menyengati penciumannya. Apa tidak sebaiknya ke dokter saja, Tuan? Usul Jose. Jangan mendekat, Jos. Sudah kubilang kalau mau bertemu denganku, kamu tidak usah pakai parfum. Ganti bajumu. Ditanya. Di luar ada Olan ingin bertemu, ucap Jose. Hari ini aku tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Bukankah urusan pekerjaan dengannya sudah selesai? Untuk apa dia menemuiku lagi? Paling hanya ingin tahu soal istriku. Axel masih beranggapan bahwa Olan ingin mengenal Ele lebih jauh. Suruh saja dia pulang. Aku mau istirahat. Axel kembali menarik selimut melanjutkan tidur. Ganggu saja, tutupnya. Di balik selimut, Axel memberi pesan kepada Jose. Sudah beberapa minggu ia tak pergi ke kota di mana istrinya tinggal. Ia ingin melakukan pencarian kembali, menyuruh Jose menyebarluaskan kehilangan istrinya. Memasang foto Ele di setiap tempat di kota itu. Semoga dengan begini, Ele bisa cepat ditemukan. Perutmu sudah mulai terlihat, El. Apa tidak sebaiknya kamu berhenti menyanyi untuk sementara waktu? Masih ada aku yang akan menanggungnya. Kamu jangan khawatir, ucap Zuran. Ele memang keras kepala. Tidak bekerja pun ia masih bisa memakai kartu yang ia pegang saat ini. Axel tidak memblokir kartu itu. Malah dirinya selalu mengisi saldo. Axel masih menafkahinya sampai sekarang. Aku hanya mengisi waktu kosong, Kak. Lagian, kerjaku hanya menyanyi,
dan itu tidak membutuhkan tenaga ekstra. Jawab Ele. Kamu itu keras kepala. Ya sudah, siap-siap sekarang. Kakak akan mengantarmu. Kakak bertugas sampai malam, sepertinya akan terlambat menjemputmu. Kamu tunggu saja di kafe sampai kakak datang. Ele mengangguk batu. Dan Ele pun sudah berada di kafe. Kafe itu sangat ramai, tidak dari biasanya. Karena ada gambar Ele tersebar di setiap dinding. Bagi siapa yang menemukan gadis itu akan mendapatkan imbalan. Ramai sekali. Apa setiap hari seperti ini? Tanya Zuran, melihat ke arah kafe dari dalam mobil. Apa mereka memang sengaja menunggu perform? Sudah punya fans ya sekarang? Biasanya tidak seramai ini, Kak. Aku kan bukan penyanyi terkenal, hanya penyanyi kafe biasa. Jawab Ele. Karena penasaran, ia pun melongokkan wajahnya melihat ke arah kafe. Tanpa sengaja ia melihat gambarnya terpasang di tiang. Tertulis di mana berita orang hilang. Kak, bukankah itu gambarku? Kenapa jadi berita orang hilang? Tanyanya seraya menajamkan mata. Ele langsung teringat akan suaminya. Apa mungkin masih mencariku? Pikirnya. Kak, sepertinya aku gak jadi ke kafe. Perasaanku udah enak. Aku ikut ke rumah sakit saja kalau begitu. Zuran tak banyak bertanya. Ia tahu kalau ini pasti ulah suaminya. Axel merasa yakin akan keberadaan istrinya. Sesekali Zuran menoleh ke arah Ele. Jangan banyak pikiran. Suamimu hanya mencemaskanmu, bukan untuk balas dendam kepadamu. Zuran menyimpulkan seperti itu karena tidak ingin Ele stres. Setelah keberadaan gambar Ele, garis itu tak lagi memunculkan diri di depan publik. Ele benar-benar berdiam diri di dalam rumah. Kian hari perutnya semakin membesar. Ele mengusap perut itu sambil melihat ke arah laut. Entah apa yang dipikirkannya sekarang. Ia ingin melupakan suaminya. Semakin dilupakan, bayang wajah dan perlakuan manis Axel terbayang dalam benaknya. Dedi, dirinya mengusap lembut perutnya. Bersambung.